Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu. Dan pada video kali ini saya akan membahas soal tentang persamaan kuadrat baru. Terdapat dua buah soal yang bertemakan untuk mencari persamaan kuadrat baru jika diketahui akar-akarnya ya, atau persamaan kuadrat yang lamanya. Kita mulai dari soal yang pertama. Diketahui persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 2x min 8 sama dengan 0 itu mempunyai akar-akar P dan Q ya. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah P plus 2 dan Q plus 2 adalah berapa? Nah, kita akan coba cek dulu apakah ini bisa difaktorkan atau tidak ya. Teman-teman perhatikan koefisien x kuadratnya adalah 1. Kita coba analisa dulu. Kita coba kopikan dulu di sini. Kita akan coba bahas. Kalau misalkan dia bisa difaktorkan, kita bisa langsung faktorkan aja biar mudah ya. Ini kan A-nya ya, koefisien x kuadrat sama dengan 1. Kemudian B-nya, koefisien x itu adalah 2 dan konstantanya adalah negatif 8. Nah, kita akan coba cari dua buah bilangan yang apabila dikali jadi negatif 8 karena A-nya 1 ya, jadi nggak berpengaruh, dikalikan tetap min 8 dan ketika dijumlah jadi 2. Nah, maka bentuk faktornya adalah seperti ini. Ternyata dia bisa difaktorkan. Yang pertama dia x plus 4 ya. Kalau dikalikan jadi negatif 8 berarti yang berikutnya adalah negatif x negatif 2. Ini akan sama dengan 0. Kalau kamu perhatikan ini 4 dikurangi 2 sama dengan 2x, 4 dikali min 2 itu sama dengan minus 8. Artinya dia bisa difaktorkan. Kalau bisa difaktorkan berarti kita anggap ini adalah x sama dengan negatif 4 ya. Akar pertama x sama dengan negatif 4 atau akar keduanya sama dengan positif 2 karena dia pindah ke sebelah kanan. Dimisalkan akar-akarnya adalah P dengan Q. Kita anggap saja yang P itu yang negatif 4 ya. P itu yang negatif 4. Sedangkan yang Q-nya itu adalah 2. Sekarang kalau misalkan akar-akar persamaan barunya adalah P plus 2 dan Q plus 2, tinggal tambah aja. Berarti P plus 2 itu sama dengan negatif 4 ditambah 2 yaitu sama dengan negatif 2. Sedangkan yang satu lagi adalah Q ya, Q plus 2 ya. Ini akar persamaan baru, saya coba kasih keterangan ya. Akar-akar barunya seperti ini. Yang satu lagi adalah Q plus 2. Berarti adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kalau misalkan kita ubah ke bentuk faktor, perhatikan ini kan yang negatif 2 itu akan berubah jadi positif. Sedangkan yang 4 dia akan berubah menjadi negatif. Jadi bentuk faktornya seperti ini. X plus 2 gitu ya, dikalikan dengan X negatif 4. Jadi dia bertukar tandanya karena kan ini sama dengan akarnya, bukan bentuk faktornya. Kalau misalkan kita mau cari persamaan kuadratnya berarti harus diubah ke bentuk faktornya. Jadi X plus 2 dikalikan dengan X min 4. Ini akan sama dengan X kuadrat ya. Ada cara cepatnya, tinggal 2 dikurangi 4 aja, ikutin tandanya. Negatif 2X. Kemudian ditambah dengan 2 dikali negatif 4 yaitu sama dengan negatif 8. Langsung kita ubah ke negatif aja ya. Negatif 8 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat baru yang kita peroleh dari pemfaktorannya. Kenapa? Karena dia bisa difaktorkan ternyata. Jadi kita tahu akar-akarnya berapa. Kalau misalkan ditambah 2, ditambah 3, ditambah berapapun pasti bisa gitu ya. Jadi pilihan tepat untuk pilihan nomor soal 1 adalah pilihan yang x kuadrat negatif 2x negatif 8, yaitu pilihan yang D. Nah, kita akan coba cara yang kedua. Untuk cara yang kedua kita akan coba langsung cari jumlah dan perkalian akarnya. Jadi nggak kita faktorkan karena nggak semua persamaan kuadrat itu bisa kita faktorkan. Ini saya akan coba hapus dulu. Apakah kita dapat jawaban yang sama dengan cara yang berbeda? Nah, ini kan tadi A-nya 1 ya, kita tulis lagi. A-nya sama dengan 1. A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya itu sama dengan berapa tadi? B-nya adalah positif 2 dan C-nya adalah negatif 8. Nah, kita akan coba cari jumlah akarnya dulu. Ini jumlah akar itu rumusnya adalah min B per A ya. Min B per A. Rumusnya kita ingat min B per A, berarti ini B-nya 2, A-nya 1, 2 bagi 1 2, tapi ini negatif, berarti negatif 2 ya di sini ya untuk jumlahnya. Sekarang kita coba cari perkalian akarnya.
perkalian akarnya, hasil kali akarnya aja ya, sama dengan C per A hasilnya itu. C per A kita tinggal ikutin aja, C-nya itu berapa, A-nya berapa. C-nya adalah negatif 8, A-nya adalah 1, berarti negatif 8 bagi 1 sama dengan negatif 8. Nah, ini adalah hasil dari jumlah dan perkalian akar yang persamaan kuadrat yang lama. Sedangkan di sini kan ditanyakan yang barunya. Berarti kita bisa bilang bahwa P ditambah Q itu ini sama dengan P ditambah Q ya. Ini sama dengan P ditambah Q, ini sama dengan min 2, dan di bawahnya hasil kalinya. Berarti kita bisa bilang ini sama dengan P dikalikan Q, yaitu sama dengan C per A atau sama dengan negatif 8. Nah, sekarang kita akan coba substitusi ya. P ditambah 2 dengan Q ditambah 2 kita jumlahkan aja. Ini yang kuadrat baru. Saya kasih pembeda, ini kuadrat baru. Yang kuadrat barunya adalah hasil jumlah ya. Jumlah akarnya itu adalah P ditambah 2 ditambah Q ditambah 2. Perhatikan, kita jabarkan jadi P plus Q ditambah 2 tambah 2 adalah 4. Teman-teman perhatikan, P ditambah Q nya kan kita udah dapat ya. P tambah Q adalah negatif 2. Substitusi negatif 2 ditambah 4 sama dengan min 2 ditambah 4, artinya dia dapat 2 ya, sama artinya dengan 4 kurangi 2. Sekarang hasil kalinya. Hasil kalinya adalah P ditambah 2 kita kalikan dengan Q ditambah 2. Kalau kita jabarkan, ini ada cara cepatnya, sama dengan PQ ya, ditambah P, kita jabarkan boleh deh, P dikali Q sama dengan PQ, P dikali 2 sama dengan 2P, kemudian pindah ke angka 2 sini, 2 dikali Q jadi 2Q, kemudian ditambahkan 2 dikali 2 ya, 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, kita jabarkan lagi. Ini saya ubah jadi PQ ditambah 2-nya kita keluarkan, sehingga di dalam tinggal ada variabel P dengan Q ya, ditambah 4. Nah, kita substitusi. Nilai PQ-nya udah ada. PQ-nya berapa tadi? PQ sama dengan negatif 8 ya. Negatif 8 ditambah 2. Kemudian 4 tambah Q itu kan sama dengan negatif 2 ya. Negatif 2 kemudian ditambah 4. Nah, ini sama dengan negatif 8 negatif 4 ditambah 4 gitu ya. Negatif 8 dikurangi 4 itu negatif 12, negatif 12 ditambah 8 itu balik ke negatif 8 ya, atau teman-teman bisa coret angka 4 nya, kan sama-sama angka 4 tapi dia beda tanda, jadi negatif 8 hasilnya. Nah, untuk persamaan kuadrat baru ya, itu rumusnya adalah X kuadrat negatif jumlah akarnya berapa, ini udah jadi variabel X ya, ditambah hasil kalinya. Kita tulis lagi X kuadrat negatif jumlahnya berapa tadi? Jumlah yang barunya. Jumlahnya adalah 2, berarti jadi 2X. Ditambah yang kalinya berapa? Negatif 8. Kita nggak apa-apa, kasih kurung aja negatif 8 seperti ini. Jadi X kuadrat negatif 2X ya, negatif 8. Ternyata hasilnya tetap sama, yaitu X kuadrat negatif 2X dikurangi 8 sama dengan 0 gitu ya. Jadi teman-teman bisa dua cara, bisa pakai pemfaktoran terlebih dahulu, cari akar-akar realnya berapa. Kalau nggak bisa difaktorkan, baru bisa pakai cara yang kedua. Rumusnya adalah ini, poinnya di sini. X kuadrat negatif jumlah itu jadi variabel X ditambah dengan hasil kali akar yang barunya gitu ya. Nah, kita akan coba lanjut ke soal yang nomor 2. Kita akan kerjakan soal nomor 2 di sini. Untuk soal nomor 2 kita akan coba kerjakan dengan langsung menjumlahkan akar-akarnya ya, tanpa mencari akar terlebih dahulu karena nggak bisa difaktorkan setahu saya. Kita akan coba analisa dulu nilai A-nya berapa. A-nya sama dengan 1 ya, koefisien X kuadrat, B-nya koefisien X itu adalah negatif 4, dan C-nya itu adalah negatif 3 atau konstanta ya. Berarti ini kalau misalkan kita jumlah akarnya, ini akan menjadi C per A ya. Kita coba langsung aja, min B per A. Min B per A kita coba tulis lagi di sini. Kalau teman-teman udah lancar, nggak usah pakai ini ya, langsung aja. Min B per A berarti min B per A ini ada negatif jadi positif ya, jadi 4 di sininya. Kemudian untuk perkaliannya, hasil kali akarnya itu akan menjadi C per A. Akan menjadi C per A. Perhatikan nilai C-nya adalah negatif 3, dibagi A-nya 1 berarti negatif 3 ya, jadi hasil perkaliannya ya negatif 3. Nah,
Sekarang kita akan coba cari yang persamaan kuadrat barunya. Persamaan kuadrat barunya adalah hasil jumlahnya, itu akar-akarnya adalah P plus 1 ditambah Q plus 1. Nah, kita bisa anggap ini jumlah itu sama dengan P ditambah Q. Itu ya. Yang satu lagi perkaliannya adalah P dikali Q. Nah, sekarang kita akan coba cari jumlah yang barunya. Jumlah yang barunya adalah P ditambah 1 ditambah Q ditambah 1. Ini sama artinya P ditambah Q. Kemudian kita tambahkan dengan 2, P plus Q-nya kan kita udah cari tadi, sama dengan 4 ya. Kemudian kita tambahkan 2, itu sama dengan 6. Jumlahnya 6, sekarang hasil kalinya. Kalau kalinya berarti P ditambah 1 dikalikan dengan Q ditambah 1. Ini akan menjadi PQ. Kemudian P kali 1 adalah P, 1 dikali Q adalah Q, 1 dikali 1 adalah 1. Perhatikan PQ-nya. PQ sama dengan negatif 3, udah ada di atas. Kemudian P ditambah Q-nya adalah berapa tadi? P tambah Q-nya adalah 4 ya, ditambah 4. Kemudian ditambah, ini betul 1 ya, 1 kali 1 betul, ditambah 1 sekarang. Berarti ini jawabannya adalah negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, udah dapat nih jumlah yang barunya. Jumlah yang barunya adalah 6, perkalian yang barunya adalah positif 2. Masukkan ke rumus X kuadrat, ini negatif ya, negatif jumlah X-nya ditambah hasil kalinya, berarti jadi X kuadrat negatif jumlahnya berapa? Jumlahnya 6, berarti negatif 6X gitu ya, ditambah hasil kalinya yaitu positif 2. Jadi ini adalah nilai persamaan kuadrat yang barunya, yaitu X kuadrat negatif 6X ditambah 2. Kita perhatikan jawabannya, X kuadrat min 6 plus 2. Min 6 plus 2 itu ada di pilihan jawaban yang B gitu ya. Nah, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Buat teman-teman yang suka boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.